Di sini saya akan mempraktikkan video pembelajaran di kelas 5 dengan mata pelajaran IPA dengan tema organ pernapasan pada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Sebelum kita melakukan pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya, yang berjudul Garuda Pancasila. Untuk anak-anak tolong berdiri. Yuk, itu yang ketiga kita nyanyi semua ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila rakyat adil, makmur, sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yuk boleh duduk lagi. Ada yang nggak hafal? Siapa yang nggak hafal? Hafal semua? Kalau hafal, sekarang dikeluarin jawaban buku IPAS-nya. Kita akan belajar tentang pernapasan pada manusia. Ayo dibuka pernapasan pada manusia. Buka buku IPAS-nya. Buku IPAS-nya. Sudah dikeluarin semua? Ibu sekarang akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu siswa dapat
Yang kedua yaitu siswa mampu menjelaskan proses pernapasan pada manusia dengan tepat. Ada yang tahu proses pernapasan manusia itu ada terdiri dari apa saja sih, Nak? Ya, ada paru-paru. Kalian tahunya cuma ada paru-paru, benar? Benar. Tapi ternyata tidak, Nak. Pernapasan pada manusia itu terdiri dari organ hidup, ada faring, trakea, bronkus, broncholius, alveolus, dan diafragma. Apa sih itu yang dinamakan hidung? Rongga hidung. Ini gambarnya rongga hidung. Rongga hidung yaitu udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Coba ketika hidung kita ditutup, coba ditutup sama. Kita bisa bernapas tidak? Bisa bernapas tidak? Tidak. Tapi sebenarnya bisa, Nak. Kita melalui mulut. Coba hidungnya ditutup. Kemudian dengan apa? Dengan mulut. Bisa nggak? Bisa. Kemudian di dalam hidung. Di dalam hidung itu terdapat rambut-rambut pendek. Di dalam hidung kita ada rambut-rambut pendek. Yaitu untuk menyaring dan mengangkat kotoran yang masuk bersama udara. Ketika kita menghirup udara masuk itu disaring di lubang hidung. Ada yang namanya rambut-rambut halus yang menyaring kotoran. Kemudian ada rambut lendir yang berfungsi untuk mengatur suhu udara yang masuk ke dalam. Ini dia gambar rongga hidung kita. Kemudian ada lagi nih faring, dari hidung kemudian ke faring. Apa itu faring? Nih faring berperan dalam proses masuknya udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara. Suara kita itu dikeluarkan melalui faring. Kemudian ada lagi setelah faring itu lanjut ke laring. Ini yang dinamakan laring. Laring atau tekanan jakun. Ada tidak jakun di sini? Coba dipegang, ada tidak? Nah itu dinamakan apa? Laring. Laring yaitu berfungsi untuk saluran pernapasan dari masuk benda asing yang dapat membahayakan saluran pernapasan. Ada laring, kemudian ada lagi nih trakea, gambar trakea. Trakea berfungsi untuk apa? Menolak benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Ini yang dinamakan trakea. Ketika kita di trakea itu disaring. Ketika ada kotoran, kemudian dikeluarkan dengan bersin. Kalian pernah bersin? Pernah bersin? Nah itu yang dinamakan untuk mengeluarkan kotoran. Kemudian selanjutnya yaitu ada paru-paru. Nah kalian tahunya kalau dalam pernapasan itu ada cuma paru. Nah paru-paru nih, paru-paru di bawah paru-paru ada cabang-cabang seperti alveolus, bronkus dan broncholius. Ada juga diafragma. Di sini juga nih ada nih cabang yang pertama. Di dalam paru-paru ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terjadi dari bronkius kiri dan bronkius kanan. Fungsi bronkus, saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus. Jadi cabang dari paru-paru itu ada bronkus. Kemudian ada yang namanya bronchiolis. Bronchiolis ini menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Ini cabang yang ada di dalam paru-paru. Kemudian ada yang namanya alveolus. Nih, alveolus, gambar alveolus. Seperti namanya anggur. Tahu anggur kalian? Nah, ini yang dinamakan alveolus seperti anggur. Merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, ketika udara masuk itu dinamakan oksigen. Ketika udara dikeluarkan dinamakan karbon dioksida. Ini
dinamakan apa nak? Inspirasi. Ya, inspirasi. Inspirasi merupakan keluarnya udara dari dalam paru-paru. Terus ada lagi penyakit nih, gangguan pernapasan kita. Ada flu. Kalian pernah flu? Iya, flu. Kemudian asma. Asma itu nafasnya apa? Sesak. Terus ada yang dinamakan TBC. Dia batuk. Terus menjadi sesak, pernapasan kita juga terganggu. Kemudian ada yang gimana sih caranya Bu mengatasi agar penyakit itu? Ada penyakit paru. Nih cara mencegah sistemnya. Rutinitas olahraga, mengonsumsi makanan bergizi, banyak minum air mineral, rajin mencuci tangan, tidak merokok. Ada yang merokok di kelas ini? Tidak. Jangan pernah merokok. Nanti kalau merokok, di dalam paru-paru kita akan kotor, terus menjadi sesak. Pernapasan kita tidak stabil lagi. Jadi tidak boleh merokok. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Tadi ada pernapasan manusia terdiri apa saja? Terus lari, faring, trakea, paru-paru, bronkus, bronkiolus, alveolus, diafragma.
Jadi jangan merokok, terus olahraga yang rutin. Biar apa? Sistem pernapasan kita biar lebih baik. Nah, ada yang mau ditanyakan? Jadi jangan lupa untuk minggu depan bahannya di bawah. Kita minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan membuat organ pernapasan pada manusia. Sudah jelas untuk bahannya? Nanti dibagi sendiri, sampai yang untuk membawa koran, sampai yang untuk membawa gunting, sampai yang untuk membawa balon dan botol. Dibagi sendiri ya. Nah, sudah paham?